Kita sudah membahas mengenai Allah, mengenai manusia, mengenai Tuhan Yesus, dan hari ini kita memasuk ke bagian tentang respon kita. Kita mulai yang pertama yaitu dengan judul Faith in God atau iman pada Allah. Teks kita berasal dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 19. Mari kita baca, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Orang seperti apakah yang layak disebut sebagai seorang Kristen? Dalam Perjanjian Baru kita menemukan jawaban dari pertanyaan ini pada semua kitab. Dan banyak sekali tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang juga menyampaikan orang seperti apa yang disebut sebagai seorang Kristen. Nah, kita akan melihat jawaban singkat dari ketiga tokoh Perjanjian Baru. Yang pertama, dari Tuhan Yesus. Di dalam Markus 1 ayat 15, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang kedua, Petrus mengatakan di dalam khotbahnya pada hari Pentakosta dia berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Paulus pada saat dia berpisah dengan penatua jemaat Efesus, dia berkata, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jelas, dari ketiga perkataan tokoh Perjanjian Baru yang baru saja kita baca, mereka menunjukkan bahwa seseorang disebut sebagai seorang Kristen jika dan hanya jika memiliki iman dan bertobat. Beriman dan bertobat adalah dua sisi uang koin yang tidak terpisahkan di dalam hidup seorang Kristen. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai iman dan minggu depan kita akan membahas mengenai pertobatan. Untuk memulai pembahasan mengenai iman, kita harus memulai dengan sebuah pertanyaan dasar. Apa itu iman? Mengapa iman begitu penting bagi kita sebagai orang percaya? Mengapa kalau kita mau diselamatkan, kita harus beriman? Bukan hanya iman yang besar, tetapi iman yang benar. Iman yang benar jauh lebih penting daripada memiliki iman yang besar pada hal yang salah. Mengapa iman begitu penting? Bahkan di dalam konsili-konsili gereja, banyak sekali tulisan seperti ini. Mereka yang tidak percaya pada kredo ini, pada pengakuan iman ini, maka tidak akan diselamatkan. Jadi iman yang benar itu sangat penting. Nah, jadi mengapa kok hal ini menjadi sangat penting bagi kita? Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan kita adalah manusia yang berdosa. Kita semua tidak bisa bertahan saat kita menghadap kekudusan Allah dan keagungan Allah Tritunggal. Nah, masalahnya suatu hari kelak kita harus berdiri di hadapan Allah, Sang Hakim atas langit dan bumi. Itulah mengapa kebutuhan terbesar kita adalah mendapati diri kita tidak berdosa. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Tapi bagaimana caranya? Dalam hidup kita, kita semua telah dan akan berbuat dosa. Tidak ada manusia berkata, aku sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, kita akan ada dalam proses pengudusan secara progresif dari hari ke hari. Tetapi di dalam proses itu, kita juga masih adalah manusia yang berdosa. Walaupun kita juga orang yang sudah dibenarkan. Nah, kita sudah pernah membahas itu minggu lalu.
Nah, jadi kita masih orang yang berdosa. Bahkan Paulus pun di dalam Roma 17 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Apakah Paulus tidak pernah berbuat baik? Banyak sekali dia berbuat baik. Tetapi seringkali ketika dia ingin melakukan yang baik, yang dia lakukan malah yang jahat. Dia tahu itu jahat, tetapi itu yang dia lakukan. Sama juga seperti kita. Inilah kejujuran dari Alkitab. Bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa para tokoh Alkitab adalah orang-orang yang tanda kutip sudah kudus secara sempurna dan tidak bisa berbuat dosa lagi. Mereka adalah orang yang sama seperti kita. Mereka adalah orang yang bisa berdosa. Bahkan kalau kita baca di Perjanjian Baru banyak sekali kisah mengenai kelemahan dari para tokoh Alkitab. Bahkan para rasul murid Tuhan Yesus sekalipun. Para tokoh-tokoh hebat di dalam Perjanjian Lama pun juga seringkali jatuh di dalam satu dua dosa. Pasti mereka juga pernah dituliskan di dalam Alkitab. Jadi para tokoh pun sebenarnya sama seperti kita. Mereka juga pernah mengalami hal itu. Jadi Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa dosa yang kita alami adalah hal yang nyata. Bukan hanya bagi kita sebagai pembaca dan bukan para tokoh Alkitab, tapi para tokoh pun juga mengalami hal yang sama. Karena apa? Karena kita semua adalah pendosa. Kita semua tidak disebut sebagai pendosa atau orang yang berdosa karena kita berbuat dosa. Tapi karena kita adalah pendosa, maka kita berbuat dosa. Karena Adam telah jatuh di dalam dosa, dan dampak itu menjalar ke seluruh dunia. Dunia kita ada di bawah kuasa dosa. Dan bahkan kita pun keturunan Adam dan Hawa juga harus menerima namanya natur dosa. Jadi keinginan hati kita itu berbuat dosa. Ya. Dan kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Oleh karena itulah kita berbuat dosa. Kita sudah pernah bahas sedikit tentang itu, bahwa ketika Tuhan Yesus datang, sebenarnya kita tuh mau diubah secara perlahan. Tapi ada satu hal yang penting, ketika diubah secara perlahan, maka pasti kita juga pernah berbuat dosa. Ya. Nah, kita menyadari bahwa kita adalah pendosa. Bukan karena berbuat dosa, tetapi karena kita adalah pendosa itu, maka kita berbuat dosa. Oleh karena itu, maka kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, kita sudah pernah bahas itu di dalam sermon berjudul Man the Sinner. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Allah juga tidak bisa menyelamatkan kita dengan dasar kebenaran kita. Jadi karena kita dianggap orang benar, karena kita berbuat benar, terus Allah membenarkan kita, nggak bisa. Karena apa? Karena kita memang dari awalnya memang orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu Allah pun tidak bisa, tanda kutip, membenarkan kita. Karena kita orang yang berdosa. Allah nggak bisa curang dengan pura-pura bilang, oh kamu tidak berdosa. Nggak bisa. Jadi Allah harus jujur bahwa kita memang orang berdosa dan kita nggak bisa diselamatkan hanya karena kebenaran kita, hanya karena perbuatan baik kita. Jika Allah mau menyelamatkan kita, maka dia harus menyelamatkan kita bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran seseorang yang lain yang tidak berdosa sama sekali untuk menjadi pengganti kita. Kita sudah pernah bahas itu beberapa minggu yang lalu. Nah, inilah yang menjadi dasar dari iman kita. Saat kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita menggantungkan hidup kita kepadanya untuk menjadi pengganti kita, untuk menjadi substitusi kita di hadapan Allah. Kita mengatakan bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus. Saat kita memiliki tubuh yang sehat, memiliki keluarga yang baik, ekonomi keluarga yang sedang baik, teman-teman yang selalu hadir di saat kita suka dan duka, bahkan saat kita produktif di dalam sekolah, kuliah, atau bahkan nanti kalau kita bekerja, semua itu harusnya tidak membuat kita bermegah dan sombong pada diri kita. Melainkan semua itu akan menghasilkan rasa syukur dan penyembahan yang lebih dalam kepada Allah. Karena kita menyadari bahwa semua itu bukan karena kebenaran kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semua itu ada karena kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus. Kalau kita masih bisa berdiri sampai hari ini, kekuatan kita, kepintaran kita, kemampuan ekonomi keluarga kita, atau bahkan apapun yang kita bisa banggakan, semua itu ada karena kemurahan Allah yang memberikan itu kepada kita. Tanpa itu kita bukan siapa-siapa. Tanpa kebaikan Allah, tanpa kemurahan Allah, kita semua hanyalah manusia berdosa yang akan dihukum someday.
Nah, Injil Kristus menyadarkan kita mengenai siapa kita dan bagaimana cara kita memandang diri kita. Kalau kita belajar mengenai apa itu Injil, kabar baik yang Allah berikan kepada kita, yang selalu kita dengar setiap minggu, maka harusnya hal itu menyadarkan kita tentang siapa diri kita. Tanpa Injil kita memandang diri kita dalam dua hal yang berbeda. Yang pertama, kalau kita hidup seperti standar yang saya tetapkan, yang saya inginkan, maka saya akan merasa percaya diri. Kalau aku punya target dapat nilai 100, lalu aku dapat nilai 100, maka aku akan percaya diri. Aku akan bangga pada diriku. Ya. Lalu kemudian kita akan menjadi bangga dan kita bahkan tidak bersimpati terhadap orang lain yang gagal. Contoh hal sederhana, kalau kita dapat nilai 100, teman kita dapat nilai 60, kita akan berbangga, ini loh, aku sudah dapat nilai 100. Kamu 60 ya. Jadi, kalau kita percaya pada kekuatan kita akan rentan terjadi hal-hal yang seperti itu. Sebaliknya, kalau kita bahkan hidup tidak sesuai dengan standar yang ada, atau bahkan tidak hidup sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka saya akan merasa diri saya kecil dan tidak percaya diri. Kalau aku ingin dapat nilai 80, tapi aku dapat nilai 40, maka aku akan menjadi kecil dan tidak percaya diri. Tetapi sebaliknya ketika kita hidup dengan cara Injil, maka cara saya atau cara kita memandang diri kita tidak didasarkan pada pencapaian moral kita. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, hingga Tuhan Yesus harus mati bagi saya. Sebegitu berdosanya. Hal itu membuat kita sangat kecil, tapi pada saat yang sama, kita juga punya yang namanya kepercayaan diri. Bukan pada apa yang saya lakukan, tapi pada apa yang Kristus lakukan. Iya benar, saya adalah orang berdosa, sehingga anak Allah harus mati bagi saya. Tapi di sisi lain, saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Sehingga bahkan anak Allah yang datang untuk mati buat saya. Bukan yang lain, bukan nabi, bukan orang-orang biasa, tapi Allah bahkan mengutus anaknya untuk menebus saya. Jadi ada keseimbangan. Saya menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa, tapi di sisi lain saya juga menyadari bahwa karena kasihnya Allah, bukan karena saya yang berharga, tapi karena kasihnya Allah, maka dia mau menebus saya. Kemudian, tanpa Injil, identitas dan rasa kelayakan diri kita didasarkan pada seberapa kerasnya kita bekerja, atau seberapa kerasnya, seberapa baiknya kita sudah berbuat baik, sehingga saat kita memandang rendah orang lain, kita juga memandang rendah mereka yang berbuat dosa, yang melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Tapi sebaliknya saat kita memiliki hidup di dalam terang Injil, maka identitas dan rasa kelayakan diri kita bukan berpusat pada prestasi kita, bukan berpusat pada aku sudah melakukan A, B, C, dan D, tetapi kita memiliki identitas diri yang berpusat pada siapa? Pada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Saya diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah. Jadi kita tidak bisa lagi memandang rendah mereka yang percaya atau mempraktikkan sesuatu yang berbeda dari saya. Kita sadar bahwa dulu kita juga orang yang seperti itu. Kita ada sebagaimana saat ini kita ada sekarang. Semua semata-mata karena anugerah. Dengan menyadari siapa kita di dalam Injil, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Saat kita menghadapi penderitaan, saat kita menghadapi rasa sakit, saat kita menghadapi kekecewaan, kita tidak akan lagi mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Tapi kita yang telah mengenal Injil Kristus, kita akan hidup dengan mengandalkan kekuatan Allah yang bahkan mungkin sebelumnya belum pernah kita kenal. Allah yang memberikan penghiburan. Seberapa sering saat kita berbuat salah, saat kita menghadapi penderitaan, saat kita menghadapi cobaan hidup, berapa banyak di antara kita yang bilang, Tuhan tolong singkirkan pencobaan itu. Tapi di dalam Injil, kita tahu yang terbaik bukan saat Allah menyingkirkan pencobaan itu, tapi justru melalui pencobaan itu, Allah bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bagus. Maka saat kita menghadapi pencobaan, saat kita menghadapi penderitaan, bukan kita berdoa supaya pencobaan itu hilang, tapi kita berdoa supaya Allah memberikan penghiburan kepada kita. Dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya.
Jadi baliknya kemana? Kembali selalu ke Allah, bukan ke kita. Nah, saat itulah, saat kita bisa menyadari itu semua, maka kita akan hidup di dalam apa? Hidup oleh iman. Hidup di dalam rasa pengharapan kepada Allah. Yaitu saat kita hidup bergantung, saat kita hidup berserah penuh kepada karya penebusan Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung kita. Paul David Tripp mengatakan, faith is living in light of what God has said, resting in what He has done and entrusting the future to His care. Iman adalah saat kita hidup di dalam terang dari apa yang Tuhan telah katakan. Jadi kita hidup di dalam apa yang Tuhan sudah katakan. Kalau Tuhan bilang ini baik, maka itu baik. Kita melakukannya bukan supaya kita selamatkan, tapi karena kita sadar kita sudah diselamatkan, maka kita taat. Yang kedua, iman adalah saat kita berserah, resting, berserah penuh pada apa yang Dia sudah kerjakan, yaitu di karya salibnya. Rest itu bukan berarti kalau kita terus melepaskan semua, kita pasif, kita tidur aja. Enggak. Rest adalah tindakan aktif. Kita masih tetap sekolah, kita masih tetap belajar, kita masih tetap melakukan sesuatu. Tapi saat kita rest, maka apapun yang terjadi kita serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, iman adalah saat kita mempercayakan masa depan kita kepada siapa? Kepada Allah yang sudah tahu masa depan kita. Karena Allah kita ada di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi itulah yang menjadi dasar dari iman kita. Dan poin yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah bukti iman. Kita sudah membahas mengenai apa itu iman. Nah, sekarang buktinya apa kalau kita sudah beriman? Nah, disinilah yang dikatakan oleh Yakobus dari teks yang tadi kita baca. Pada ayat 14 yang dari teks yang kita baca tadi, Yakobus menanyakan dua pertanyaan retoris gitu ya, yang bahkan jawaban itu sudah tahu, nggak perlu ditanyakan sebenarnya. Nah, di Yakobus 2:14 dikatakan, apakah gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman, padahal ia tidak ada perbuatannya? Jawabannya, tidak ada gunanya. Jika seseorang mengatakan ia punya iman, tapi nggak ada perbuatan, maka nggak ada gunanya iman itu. Yang kedua pertanyaannya, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya tidak bisa menyelamatkan. Nah, jadi dua pertanyaan ini yang kita sudah tahu jawabannya tidak mungkin bisa gitu kan. Yang ditanyakan oleh Yakobus. Secara sekilas kalau kita membaca dari Yakobus 2:14 ini, kita melihat bahwa apa yang dikatakan Yakobus itu mungkin bertentangan dengan apa yang ada di dalam bagian lain dari Alkitab. Bahwa kita diselamatkan hanya karena iman. Itu dikatakan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak. Artinya apa? Berarti kita untuk diselamatkan kita butuh apa? Butuh iman dan perbuatan. Loh, tapi kan di sisi lain kita sudah pernah membahas itu, dan bahkan tulisan-tulisan Paulus pun juga mengatakan bahwa ketika kita mengaku Yesus Tuhan, maka kita diselamatkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tapi karena kita oleh iman. Nah, jadi yang benar yang mana? Apakah kita hanya diselamatkan karena iman saja? Seperti seringkali orang mengambil teksnya di Roma 3:28 gitu ya. Karena kami tahu bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, atau diselamatkan karena iman dan perbuatan. Nah, kalau Yakobus tadi ya, yang di ayat 24 dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena imannya. Jadi yang benar yang mana? Karena iman saja atau karena iman dan perbuatan. Jadi kalau kita sudah beriman tapi kita nggak punya perbuatan baik, nah kita selamatkan apa enggak ini? Nah, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang besar, yang bahkan Bapak Reformasi Gereja Protestan Martin Luther pun mengatakan bahwa karena masalah ini ya, surat Yakobus adalah disebut sebagai surat jerami atau epistle of straw. Artinya apa? Surat yang nggak masuk hitungan kitab utama. Jadi Yakobus bersama dengan beberapa kitab lainnya dikategorikan sebagai kitab kelas 2. Nah, bukankah ini malah jadi masalah baru ketika kita mengatakan bahwa ada kelas 1, kelas 2, firman Allah kok jadi kelas 1, kelas 2. Nah, jadi masalah ini kita sampaikan karena iman atau iman dan perbuatan menjadi masalah yang besar di dalam gereja Tuhan.
Bahkan masalah ini pun bisa berakibat pada apa? Pada namanya reformasi gereja, di mana Katolik dan Kristen itu pecah pada tahun 1500-an. Jadi hanya gara-gara masalah yang kita bilang ini mungkin masalah sepele gitu ya. Lalu gereja pun bisa pecah, yang membedakan Katolik dan gereja Protestan kemudian. Nah, sebenarnya tidak ada kontradiksi atau pertentangan antara tulisan Paulus yang only by faith ataupun tulisan Yakobus yang faith dan works itu ya. Nggak ada pertentangan sebenarnya. Nah, Paulus mengajarkan tentang iman dan perbuatan sebelum orang menjadi percaya atau diselamatkan. Bahwa kita selamatkan itu hanya karena iman loh. Nah, sedangkan Yakobus berfokus pada orang-orang yang sudah percaya. Bahwa mereka juga iman yang benar itu harus ada perbuatannya, bukan hanya iman yang kosong. Nah, Paulus menghadapi orang-orang yang dalam agama sebelumnya mempercayai bahwa kita harus melakukan ini, melakukan itu untuk diselamatkan. Contoh, di dalam kitab Galatia, Paulus menghadapi orang-orang yang kita sebut sebagai Judaizer atau orangnya ke-Yahudi-Yahudian yang bilang, nggak cukup kalau kita beriman pada Tuhan Yesus, kita harus melakukan nih hukum Taurat nih. Ada 613 hukum di hukum Taurat yang harus kita lakukan. Kalau kamu melanggar hukum Taurat, ya kamu nggak bisa selamatkan, tetap aja. Nah, pada saat itulah maka Paulus memberikan bahwa kita selamatkan itu karena iman loh, bukan karena melakukan hukum. Hukum nggak bisa menyelamatkan. Hukum menyatakan Allah itu kudus, manusia itu berdosa, dan hukum menuntun kita pada juru selamat. Bahwa kita ini nggak bisa sampai kepada hukum, karena Allah itu kudus nih loh, ditunjukkan oleh hukumnya. Maka kita butuh juru selamat. Karena hukum nggak bisa menyelamatkan kita. Disitulah Paulus menjabarkan bahwa kita selamatkan karena iman. Nah, di sisi lain, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu ternyata banyak yang hidup dengan cara yang lama lagi. Nah, jadi mereka sudah percaya pada Tuhan Yesus, lalu mereka kembali lagi ke kehidupan lama mereka. Nah, itulah mengapa Yakobus menulis surat ini yang menekankan bahwa iman itu harusnya membawa perubahan hidup, bukan hanya mengaku pakai mulut, tapi nggak ada perubahan hidup. Bahkan Paulus pun juga menulis kok, kalau kita sudah percaya dan dibebaskan, maka kita harusnya hidup oleh iman. Kita adalah orang yang sudah merdeka, maka jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Itu yang dikatakan oleh Paulus, bahkan Paulus pun mengatakan hal itu. Demikian juga dengan kita. Kita orang yang sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi seringkali kita kembali lagi ke dosa kita. Jadi Tuhan Yesus membebaskan kita, tapi kita mau kembali lagi diperbudak. Oleh apa? Oleh gadget, oleh uang, oleh seks, oleh apapun itu yang kemudian menjadi berhala hati. Nah, kita akan membahas berhala di dalam sermon series kita yang berikutnya. Jadi sekali lagi, Yakobus ingin mengomentari mengenai orang-orang percaya pada Allah tapi hidup seakan-akan Allah itu nggak ada. Jadi nggak ada lagi bedanya antara orang percaya dan nggak percaya. Hanya bedanya satu mengaku tok, yang satu nggak mengaku. Perbuatan mereka sama-sama aja. Begitu. Nah, itulah mengapa Yakobus menulis surat Yakobus. Martin Luther mengatakan, faith is a living, restless thing. It cannot be inoperative. We are not saved by works, but if there be no works, there must be something amiss with faith. Di dalam bukunya berjudul Here I Stand. Artinya apa? Iman itu harusnya hidup. Iman nggak bisa diam. Iman tuh harus apa? Harus aktif. Kita memang nggak diselamatkan karena perbuatan. Tapi kalau nggak ada perbuatan, nah nanti ada sesuatu nih yang salah dengan iman kita. Itulah mengapa kita harus koreksi. Nah, Bapak reformasi yang lain, John Calvin mengatakan, it is therefore faith alone which justifies. Hanya iman saja yang membenarkan kita. And yet the faith which justifies is not alone. Tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak sendirian. Just as it is the heat alone, kurang E ya, of the sun which warms the earth. And yet in the sun it is not alone because it is constantly conjoined with light. Nah, kita memang diselamatkan hanya karena iman. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak bisa hanya sendiri. Pasti ada sesuatu yang keluar dari iman itu, yaitu perbuatan baik itu. Nah, sama seperti matahari yang menghangatkan bumi. Yang menghangatkan itu panas matahari. Tapi panas matahari tidak pernah datang sendirian.
Karena panas matahari selalu ada bersama dengan apa? Dengan cahaya. Yang menerangi bumi itu hanya cahayanya, tapi cahaya yang datang selalu bersama dengan panas. Jadi begitu ya. Jadi kita selamatkan hanya karena iman. Tapi iman yang benar harusnya menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian dari situlah Yakobus meneruskan di ayat 15 sampai 17 dengan memberikan sebuah ilustrasi. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Nah, jadi Yakobus memberikan contoh bahwa seringkali kita juga sama seperti itu. Kita berkata, aku percaya pada Tuhan. Tapi kalau ada orang minta tolong, kita nggak mau bantu. Kalau kita melihat saudara kita yang sama-sama Kristen aja lah, yang mereka bahkan kekurangan, tapi kita tidak mau membantu. Apa benar kamu mengaku kalau kamu orang Kristen? Nah, apa gunanya imanmu kalau nggak ada dampaknya, kalau nggak ada aplikasinya, kalau nggak ada perbuatannya? Nah, harus ada keselarasan atau kesesuaian antara iman dan perbuatan. Hal ini seringkali juga digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan ilustrasi yaitu mengenai pohon yang baik dan buruk. Nah, yang menyebabkan pohon itu baik atau buruk itu bukan buahnya, tapi pohon itu sendiri. Nah, tapi kita bisa tahu apakah pohon itu baik atau tidak dari mana? Dari buahnya. Ya, jadi pohon yang baik, jadi yang menyebabkan pohon itu baik atau tidak bukan buahnya, tapi pohonnya. Ketika pohon itu baik, maka buahnya pasti baik. Ketika pohon itu buruk, maka buahnya pasti buruk. Jadi yang menyebabkan baik atau buruk bukan buahnya, tapi pohonnya. Tapi kita bisa tahu pohon itu baik atau buruk dari mana? Dari buahnya. Kalau buahnya baik, ya berarti pohonnya baik. Kalau buahnya buruk, berarti pohonnya buruk. Kalau buahnya anggur, berarti pohonnya anggur. Kalau buahnya apel, berarti pohonnya apel. Karena nggak mungkin pohon apel menghasilkan buah anggur, gitu ya. Nah, sama juga. Ketika seseorang mengatakan dia beriman, tapi tidak ada perbuatan yang keluar dari tubuhnya, dari hidupnya, maka patut dipertanyakan apakah dia benar-benar beriman atau tidak. Nah, Yakobus meneruskan. Nah, mungkin juga ada orang nih yang bertanya, kamu punya iman, aku punya perbuatan. Nah, disitulah Yakobus menuliskan, tunjukkan kepadaku iman itu tanpa perbuatan. Apa ada iman tanpa perbuatan? Tidak ada. Maka aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatan-perbuatanku. Nah, sebagai orang Kristen harusnya kita nggak membual tentang iman kita. Kita tidak melebih-lebihkan dengan memamerkan iman kita kepada semua orang. Tapi biarlah orang tahu iman kita dari mana? Dari perbuatan kita. Sebab perbuatan baik mengalir keluar dari iman yang benar. Disinilah kita diingatkan bahwa walaupun kita dibenarkan karena iman, tapi pada suatu saat nanti, someday kita akan dihakimi menurut perbuatan. Wahyu 20 ayat 12, Matius 7 16 sampai 21. Orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan surga bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan atau hanya membanggakan iman mereka, tapi mereka yang punya iman yang sejati, yang bisa membuktikan, yang bisa dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan mereka. Di sini semakin jelas bahwa iman dan perbuatan itu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, Yakobus menutup pada ayat 19 dengan mengatakan sebuah statement yang sangat luar biasa. Yakobus mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya dan mereka gemetar ketakutan. Ya, tidak ada setan yang ateis di dunia ini. Sebab setan pun tahu hanya ada satu Allah dan Allah itu tidak. Mereka juga tahu kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bahkan mereka juga setuju dengan apa yang ditulis dalam pengakuan iman. Pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Beberapa mungkin memiliki pemahaman tentang Allah yang jauh lebih baik daripada yang kita miliki. Nah, jadi hanya bersandar atau berpuas diri pada setuju dengan pengakuan iman, lalu menilai diri kita sudah baik di hadapan Allah, maka
Kesimpulannya adalah tidak ada gunanya. Karena iman dan pengetahuan hanya akan berakhir pada, ya aku mengatakan pada gemetar, pada rasa takut pada Allah. Tetapi hanya percaya atau setuju dalam pikiran tentang Allah tidak bisa membedakan kita dari setan-setan. Kecuali jika kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Adalah satu hal untuk berkata aku percaya bahwa mobil ini akan bawa aku selamat sampai tujuan. Tapi adalah hal yang lain saat aku bilang aku percaya dan aku masuk ke dalam mobil itu dan aku bepergian dengan mobil itu. Aku bisa bilang aku percaya pesawat itu aman. Tapi adalah hal lain ketika aku mau naik pesawat itu dan aku memberanikan diriku masuk dan berangkat pakai pesawat itu. Jadi ada saat kita menyerahkan diri kita. Nah, sama juga ketika kita mengatakan bahwa aku percaya sama Tuhan. Aku tahu Yesus Tuhan. Aku tahu Allah Tritunggal. Aku tahu kita diselamatkan karena iman. Tapi adalah hal lain saat kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah. Di sini kita belajar bersama bahwa iman bukan hanya saat kita setuju di dalam pikiran kita, tapi iman juga adalah saat kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Saat kita mengasihi Allah, saat kita bersuka di dalam Dia. Karena kita tahu bahwa kepuasan kita hanya bisa ditemukan di dalam Allah. Saat kita menghadapi lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Karena yang penting bukan apa yang kita hadapi, tapi yang penting adalah siapa yang ada bersama dengan kita. Kalau kita punya Allah, maka siapa lawanku? Bahkan ketika kita punya Allah, dosa, iblis, maut, semua sudah dikalahkan oleh Kristus. Disalib, dia mengalahkan dosa. Melalui kematiannya, dia mengalahkan setan. Melalui kebangkitannya, dia mengalahkan maut. Maka siapa atau apalagi yang perlu kita takuti? Yang terpenting bukan apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang ada bersama dengan kita. Saat kita menghadapi masalah, maka yang terpenting bukan masalah itu apa, tapi yang terpenting adalah apa yang kita bawa di dalam hidup kita saat kita mau menghadapi masalah itu. Saat ada dua orang mengalami masalah yang sama, tapi mereka punya respon yang berbeda. Kenapa? Bukan karena masalahnya, tapi apa yang mereka percaya. Yang satu mungkin percaya kalau Allah tidak mungkin berbuat jahat kepada mereka. Maka saat mereka mengalami penderitaan, maka mereka putus asa. Bahkan ada yang bunuh diri. Tapi saat yang satu punya pemikiran bahwa Allah ada bersama denganku. Allah ada di atasku, Allah ada di sampingku bersama, mengalami penderitaan yang sama yang pernah aku rasakan. Tuhan Yesus sejak lahir sampai mati, dia hidup untuk apa? Untuk hidup penuh dengan penderitaan. Tapi kita mungkin kadang menderita, tidak. Nah, dan kita juga punya Allah yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Maka saat orang yang punya pemikiran seperti itu menghadapi masalah, maka dia akan menghadapi masalah dengan rasa damai, dengan rest. Di saat ada bahaya, dia bisa rest. Bukan pada kekuatannya, tapi pada Allah, tempat di mana dia bersandar. Jadi, mari kita masuk ke dalam kesimpulan kita. Mengetahui bahwa Kristus sudah datang ke dunia, disalib, mati, dan dibangkitkan, harusnya menimbulkan atau membangkitkan iman kita. Tapi iman tidak pernah berdiri sendiri. Sebab iman yang benar pasti juga disertai dengan perbuatan yang benar. Bukan karena kita memaksakan perbuatan, tapi akan mengalir dari sumber di dalam hati kita, yaitu melalui iman kita. Juga iman bukan hanya sekedar persetujuan pikiran pada semua doktrin kekristenan, tapi iman adalah memberikan atau menyerahkan diri kita kepada Allah dan hidup di dalam kehendaknya setiap hari, sebab kita sadar bahwa kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin.